Halo Sobat Cuan, kembali lagi di channel stocknow.id. Pada video kali ini, kita akan membahas terkait dengan gimana sih outlook dari IHSG atau ekonomi di Indonesia selama kurang lebih di kuartal 2 2025, atau kita akan review lagi gimana yang terjadi selama kuartal 1 2025. Nah, pada video kali ini saya akan menjabarkan beberapa poin penting dan nanti ada advice di akhirnya untuk bisa teman-teman cermati agar teman-teman bisa nih survive di market yang seperti ini jika teman-teman tuh seorang investor, seperti itu ya. Kita langsung masuk saja ke slide berikutnya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwasannya ada beberapa hal yang dapat menggerakkan pasar. Yang pertama adalah growth and earnings atau pertumbuhan dan pendapatan. Selanjutnya ada likuiditas atau liquidity. Selanjutnya ada valuation atau valuasi dari market saham di Indonesia atau mungkin saham-saham yang ada di Indonesia. Selanjutnya juga ada interest rate atau suku bunga dan ada sentimen. Nah, teman-teman pasti sudah tahu lah apa yang menggerakkan market dalam beberapa pekan lalu ya, di bulan Januari, Februari, dan Maret ini, yaitu adalah sentimen ya. Sentimen yang berasal dari global maupun domestik, serta juga untuk likuiditas itu juga berkurang nih. Yang mana itu juga ditunjukkan oleh penjualan bersih asing ya selama bulan Januari hingga Februari 2025. Itu yang mengurangi likuiditas saham-saham yang ada di Indonesia, terkhususnya untuk saham-saham blue chip ya, karena memang asingnya mulai risk off nih atau menjual saham-saham atau aset yang bersifat beresiko atau agresif. Oke. Nah, kita akan bahas sentimen negatif terkini ya. Di sini saya ingin menjelaskan kembali ya apa yang sudah teman-teman ketahui, bahwasannya memang Indonesia mengalami deflasi sejak bulan Maret 2024 ya hingga Februari 2025 itu sempat deflasi di angka minus 0,09. Nah, deflasi yang terjadi ini menjadi cerminan bahwasannya daya beli masyarakat yang sangat lemah di Indonesia. Kenapa sangat lemah? Nah, ini bisa beberapa hal yang mungkin terjadi. Kemungkinan terjadi pendapatan masyarakat yang menurun atau stagnan, harga barang-barang yang terlampau mahal, atau memang masyarakat saat ini kebanyakan frugal living nih, atau mungkin pendapatannya selalu habis di awal bulan ketika memang ada terjadi pembagian gaji nih. Itu bisa saja terjadi di Indonesia. Tapi let's see, kita lihat lagi ke depannya, karena di bulan Februari ini deflasi karena pembagian atau stimulus dari pemerintah terkait dengan diskon listrik yang dikenakan kepada masyarakat, sehingga memang daya beli masyarakat turun karena pembelian listrik diskonnya 50%, which is itu pembelian listrik menjadi sumber atau sumbangsi deflasi terbesar di bulan Februari. Kita lihat lagi apakah Ramadan dan Lebaran dapat menjadi momentum untuk menaikkan atau meningkatkan daya beli masyarakat. Kita akan lihat di bulan Maret nanti, dan datanya akan keluar di bulan April. Dan itu merupakan sentimen yang akan ditunggu oleh para investor, berharap bahwasannya daya beli masyarakat akan membaik di 2025. Selanjutnya adalah Trump economics ya, yang mana teman-teman ketahui lah bahwasannya ketika setelah Trump dilantik di bulan Januari ya, langsung menggebu-gebu nih untuk menciptakan regulasi atau kebijakan baru nih, seperti salah satu kebijakan yang paling menonjol atau paling menggejolakkan pasar adalah pengenaan tarif ya dari Amerika Serikat ke negara-negara eksportir. Salah satunya adalah China yang terkena. Nah, untuk China, Meksiko, dan Kanada ini adalah 3 negara yang menjadi musuh dagang dari Amerika Serikat. Nah, kalau dari China itu adalah teknologi ya. Nah, kalau dari Kanada dan Meksiko itu seperti aluminium atau raw material atau bahan baku lainnya. Serta kekhawatiran yang disebabkan oleh tarif impor ini adalah kekhawatiran inflasi Amerika Serikat meningkat. Dikala suku bunga yang tinggi ini, inflasi meningkat, itu berpotensi akan menaikkan suku bunga kembali. Itu yang dikhawatirkan oleh para investor. So, itu yang menjadi fokus para investor saat ini ya, terkait dengan kebijakan Trump. Serta yang terakhir adalah pasar saham Asia, termasuk IHSG, itu mengalami outflow besar
pasca ketidakpastian global ya. Karena teman-teman ketahui banyak global fund seperti Goldman, MSCI, dan JP Morgan itu memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global itu melambat di tahun 2025 karena ketidakpastian global atau ketidakpastian ekonomi. Terkhususnya untuk terkhususnya untuk negara-negara yang ada di G7 dan G20 yang mana memiliki rekan atau hubungan dagang yang sangat kuat sehingga mereka lah yang akan terkena dampak paling besar. Seperti itu ya untuk dua sentimen awal ini. Selanjutnya adalah penurunan peringkat dari Global Fund Managers. Nah, tadi sudah saya singgung bahwasannya Global Fund menurunkan rating-rating. Di sini kita akan bahas bahwasannya seperti MSCI dan Goldman itu menurunkan rating Indonesia, ekonomi Indonesia dan pasar sahamnya dari equal weight ke underweight dan dari overweight ke market weight untuk Goldman. Sehingga memang dengan penurunan ini, artinya bobot asing yang ada di Indonesia juga berkurang. Seperti contohnya MSCI ya, di bulan Desember lalu dari 2% ke 1,5%, walaupun memang 0,5%, tapi bobot ini sangat berdampak signifikan sehingga IHSG yang tadinya di atas 7.000, sekarang malah bermain di level kisaran 6.000 hingga 6.500. Itu dampak dari rebalancing MSCI. Nah, apa sih yang melatar belakangi mereka mengubah rating Indonesia? Yang pertama adalah kekhawatiran risiko fiskal, yang akan kita bahas di slide berikutnya. Yang kedua adalah perbandingan valuasi dengan negara lainnya. Kalau Goldman melihat bahwasannya dengan adanya stimulus yang diluncurkan oleh pemerintah China terhadap masyarakatnya, ini bisa mendongkrak ekonomi China dan ya Goldman melihat itu sebagai peluang investasi yang sangat menarik ya, apalagi di pasar sahamnya di China sendiri. Dan terkhususnya juga untuk emiten-emiten China yang IPO di bursa Amerika, seperti contohnya ada Alibaba, itu juga terdampak positif ya dari Goldman Sachs ini yang menaikkan rating China dari market weight ke overweight. Selanjutnya ada perang dagang dan ketidakpastian global. Ini yang menjadi juga faktor utama mengapa memang MSCI dan Goldman ini mengubah rating Indonesia menjadi ya lebih buruk lah intinya ya, karena ketidakpastian ekonomi dan global. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini penurunan proyeksi Indonesia ya, yang mana untuk OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development, mereka menyatakan bahwasannya pertumbuhan ekonomi Indonesia akan turun di tahun 2025 menjadi 4,9%. Di mana untuk Indonesia sendiri, Kementerian Keuangan menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu di angka kisaran 5 hingga 5,3%. Itu pertumbuhannya. Ya walaupun memang terkesan stagnan ya target pemerintah, tetapi itu sudah sangat optimis dikala memang ketidakpastian global seperti ini. Nah, penurunan proyeksi ini mengakibatkan juga pesimisme dari para investor, terutama investor-investor asing yang menjadikan OECD ini sebagai benchmark mereka dalam menentukan jalur investasi mereka. Sehingga memang penurunan proyeksi ekonomi di Indonesia ini dapat menjadi katalis negatif, yang mana ini bisa disambut negatif oleh para investor. Dan ya teman-teman pasti sudah alami ya trading halt ya di tanggal 18 Maret 2025, tepatnya di hari Selasa trading halt pasca memang OECD ini menurunkan proyeksi Indonesia, pertumbuhan proyeksi Indonesia ke angka 4,9%. Walaupun ini tidak menjadi katalis utama, tetapi memang dengan banyaknya katalis negatif yang ada dari domestik maupun global, ini yang menyebabkan IHSG mengalami trading halt. Seperti itu ya. Nah, ini teman-teman juga pasti ya fokuslah terhadap hal ini ya. Kalau teman-teman lihat banyak mahasiswa-mahasiswa demo tentang UU perampasan aset disahkan ya karena korupsi merajalela di Indonesia. Nah, korupsi merajalela di Indonesia, investor pastinya takut ya. Bukan saja investor yang ingin membangun sebuah manufacturing factory di Indonesia, melainkan investor saham juga takut terhadap potensi-potensi maraknya korupsi yang ada di Indonesia. Tapi ya sejauh ini ya kita lihat bahwasannya Pak Prabowo ingin mengungkapkan banyak korupsi yang ada di Indonesia dan tidak pandang bulu siapapun itu, serta Kejaksaan Agung juga sangat suportif terhadap hal ini, sehingga memang dengan adanya ungkapan kasus korupsi ini bisa ya walaupun menjadi katalis negatif dalam jangka waktu dekat, tetapi perlahan-lahan mulai dibersihkan ya pemerintahan yang ada di Indonesia, terutama di BUMN.
Di sini saya mention ada korupsi Pertamina mencapai 1.000 triliun ya. Lalu ada korupsi timah yang mencapai 300 triliun dihuni oleh orang-orang yang bekerja di pemerintahan atau BUMN. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan defisit APBN dan fiscal risk yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, saya ngambil datanya dari Kementerian Keuangan dan katadata.co.id yang mengatakan bahwasannya defisit APBN di Indonesia semakin melebar, terlihat dari pendapatan negara yang turun di bulan Februari 2025 atau selama 2 bulan pertama di 2025 turun 20,8%. Lalu untuk belanja negara juga turun 7%. Dengan pendapatan negara yang turun dan belanja yang turun ini sudah menjadi katalis negatif nih, karena pemerintah membatasi belanjanya karena pendapatannya yang berkurang. Gitu kan. Nah, gimana pemerintah menutupi defisit-defisit ini gitu kan? Dengan adanya penerimaan pajak gitu. Nah, pendapatan negara tadi bukan hanya diperoleh dari pendapatan non pajak saja, melainkan memang dari surat utang negara. Karena memang surat utang negara ini menjadi salah satu sumber pendanaan bagi sebuah negara, yang mana sumber pendanaan ini pastinya berbunga ya, karena berbentuk surat utang negara. Dan sebenarnya ini sangat normal dilakukan oleh sebuah negara, tetapi yang tidak normal adalah ketika memang sudah melebihi batas maksimal atau plafon ya. Ketika melebihi batas plafonnya, ada potensi gagal bayar dari sebuah negara. Itulah yang menjadi kekhawatiran dari para investor melihat defisit APBN di 2 bulan pertama Indonesia saja itu sudah mengalami defisit. Belum lagi nanti di bulan-bulan mendatang. Kita lihat lagi bagaimana nanti Ibu Sri Mulyani yang rumornya diganti tetapi sudah dinyatakan tidak akan diganti ya oleh beliau, menyatakan sendiri. Ya semoga saja Bu Sri Mulyani bisa mengelola APBN kita lebih baik lagi. Ya diingat juga ya bahwasannya memang APBN ini sangat krusial angkanya, karena ketika investor melihat defisit, tentu saja investor akan melihat potensi gagal bayar dari Indonesia terhadap surat utangnya gitu kan. Gimana ngebayar surat utang sedangkan APBN kita aja defisit gitu. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya dari sentimen negatif yang telah kita bahas tadi, pasti ada dampak yang terjadi terhadap ekonomi gitu kan, terkhususnya di Indonesia. Nah, di sini saya akan menjabarkan dari IHSG terlebih dahulu ya, di mana return IHSG turun karena pasar saham di Indonesia itu melemah gitu kan. Nah, IHSG itu udah turun 11,4% secara year to date atau terhitung dari bulan Januari tanggal 2 2025. Nah, untuk sektor pemberatnya di sini saya mengelompokkan berdasarkan bobot ya. Untuk finance itu sebesar 7,2% minusnya selama year to date. Lalu ada IDX Energy 13,2%, IDX non-cyclical minus 11,3%. Dan teman-teman bisa lihat chart dari IHSG mengalami downtrend dari peak levelnya di level 7.800 dan sempat turun ke level 6.011 pada tanggal 18 Maret lalu. Bayangkan saja jika IHSG kemarin trading halt, ya IHSG closingnya di bawah 6.000 atau di area 5.000, itu sudah menjadi sebuah worst case bagi pasar saham di Indonesia, sehingga itu yang ditakutkan oleh para investor sebenarnya. Tapi ya lucky us ya, beruntung banget kita bahwasannya ada buyback yang dilakukan oleh para investor, melihat bahwasannya ya spekulasi buyback lah yang dilakukan oleh para investor, sehingga indeks kembali terangkat dan ditutup di level 6.250-an. Seperti itu ya teman-teman. Nah, dampak selanjutnya apa terhadap ekonomi? Yaitu likuiditasnya itu terbatas ya, karena investor asing melakukan penjualan. Nah, kalau dilihat dari data ownership investor institusi yang ada di Indonesia, institusi asing ya maksudnya, institusi asing sebenarnya masih net sell ya di pasar saham Indonesia, terlihat dari foreign institution di sini. Ini foreign institution itu sudah sisa dananya itu sekitar 749,8 triliun rupiah di pasar saham Indonesia. Itu di bulan Januari hingga Februari datanya saya ambil. Dan foreign institution as percentage di market cap IDX atau GCI itu sisa 6,9% saja. Bahkan di tahun tertingginya itu 2023 sempat menyentuh di angka 9%. Sehingga dengan penurunan
bobot asing yang ada di Indonesia ini menjadi sebuah katalis negatif karena kita ketahui bahwasannya hampir 30% dari transaksi yang ada di Indonesia itu dikuasai oleh asing. Itu yang bisa dicermati oleh para investor ya. Bahwasannya asing net sell ya sejak tahun 2023 hingga 2025 sekarang. Dan ini juga diikuti dengan re-rating dari Morgan Stanley dan Goldman, yang mana kedua dari bank ini ya, itu merupakan bulge bracket banks, yang merupakan kategori bank investasi terbesar dan paling berpengaruh di dunia, yang melayani klien-klien korporasi besar, institusi keuangan, hingga government. Sehingga dengan mereka menurunkan rating Indonesia, otomatis korporasi besar, institusi keuangan, hingga government itu mengikuti nih bagaimana pergerakan dari MSCI. Karena mereka menetapkan MSCI dan Goldman ini sebagai benchmark mereka. Seperti itu teman-teman untuk flow-nya. Nah, investor beralih ke aset safe haven. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwasannya saya mengambil data dari Bank of America Research, yang mana untuk update data pergerakan big money dari BOA, itu outflow-nya itu dari aset beresiko ke aset safe haven. Teman-teman bisa lihat di sini bahwasannya memang untuk emas sendiri, ini pembeliannya sangat masif di bulan Februari, dan di sini saya ngambilnya compare-nya dengan kripto ya, di sini sebagai aset beresiko juga seperti saham. Ya, di sini saya melihat bahwasannya kripto ada sell off yang dilakukan oleh para investor. Ini dinamakan dengan risk off, di mana investor mulai beralih ke aset safe haven dan menjual aset-aset beresikonya. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan para big money ini membeli aset safe haven untuk mengalahkan gejolak pasar saham dan kripto yang ada di dunia. Kalau teman-teman lihat pasar saham di Amerika Serikat, di Indonesia itu mengalami penurunan sejak peak levelnya di tahun 2024-2023 dan masih turun hingga saat ini. Serta juga untuk kripto sendiri itu peak levelnya di awal tahun 2025 kalau tidak salah di angka 100 ribuan dan sekarang tersisa 80 ribuan. Itu yang menjadi sebuah hal yang harus diperhatikan oleh para investor, di mana sekelas big money saja itu sudah mulai masuk ke aset safe haven. Gimana kalau teman-teman? Coba kolom komentar itu dijelaskan ya gimana langkah teman-teman untuk bisa melihat nih outlook atau alokasi dananya selama tahun 2025 semester 1 ya. Tulis di kolom komentar. Nah, ini yang terakhir adalah rupiah melemah dan tekanan pada Bank Indonesia. Nah, kalau teman-teman lihat rupiah itu sudah terdepresiasi sejak Januari 2025 itu hingga melemahnya terbesarnya di level kisaran 16.580-an atau melemah 3% terhadap US dollar. Nah, kalau sekarang kemungkinan rupiah masih di range 16.400-an ya, kemungkinan di tanggal 19 Maret 2025 ini, dan ini disebabkan investor asing menjual aset-asetnya dari Indonesia dan mengubahnya ke US dollar. Nah, kenapa investor asing itu mengubah? Karena melihat bahwasannya pasar saham di Indonesia itu returnnya kecil gitu. Ditambah lagi memang selisih dari kurs rupiah terhadap dolar itu juga mulai besar gitu, atau pelemahannya mulai besar. Sehingga itu yang diperhatikan oleh para investor. Ada FX currency yang diperhatikan oleh para investor dari rupiah ke dolar. Itu yang menjadi fokus para investor asing. Mengapa mereka menghindari pasar saham di Indonesia? Karena asingnya berbondong-bondong atau secara masif itu menjual aset sahamnya dari Indonesia. Nah, di sebelah kanan di sini ada jadwal RDJ BI 2025 atau Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia tahun 2025 ya. Nah, pada hari ini sebenarnya BI akan melakukan perilisan data suku bunga, tetapi proyeksi saya masih ditahan. Tapi harapan saya adanya pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat untuk intervensi penurunan instrumen keuangan yang ada di Indonesia. Contohnya saja pasar saham. Nah, jika Bank Indonesia memangkas suku bunga, ini bisa menjadi angin segar bagi pasar saham di Indonesia. Terakhir kali itu Bank Indonesia memangkas suku bunga di bulan Januari ya. Lihat saja indeks sempat rebound ya ke level kisaran 7.000, tetapi memang tidak bertahan lama hingga akhirnya beberapa sentimen datang yang membebani IHSG. Tetapi resiko dari memangkas suku bunga ini adalah untuk resikonya nanti adalah inflasi mengalami
kenaikan. Tapi memang itu harapan kita, inflasi mengalami kenaikan, tetapi dari sisi daya beli masyarakat ya, bukan dari biaya atau cost perusahaan yang mengalami kenaikan. Jadi kita harapkan bahwasannya harga-harga masih cenderung stagnan, stabil, tetapi daya beli masyarakat yang meningkat karena suku bunga dipangkas. Seperti itu teman-teman. Nah, yang terakhir adalah strategi dan solusi. Gimana sih strategi dan solusi menghadapi semua hal ini gitu kan? Nah, di sini saya bisa merekomendasikan aset-aset safe haven ya. Karena di sini saya merekomendasikan secara konservatif terlebih dahulu ya, sebelum ke agresif. Nah, di sini untuk teman-teman yang mungkin suka konservatif, di sini ada jadwal penerbitan SBN ya, atau surat berharga negara, di mana untuk tahun 2025 terdapat 8 SBN yang akan dirilis oleh pemerintah. Terdekatnya itu ada ST014 atau sukuk negara tabungan ya. Itu bisa diperhatikan oleh teman-teman. Dan juga harga emas itu mengalami kenaikan ya. Tapi kalau misalnya obligasi dan emas, saya lebih prefer ke obligasi. Walaupun emas merupakan aset safe haven paling aman di dunia, tapi obligasi negara Indonesia masih menjadi sebuah hal yang menarik melihat bahwasannya rating obligasi Indonesia yaitu triple B masih aman, terbilang aman sebagai negara berkembang, sehingga obligasi negara dengan return yang 6-7% per tahunnya itu bisa menjadi pilihan bagi para investor konservatif ya. Tapi kalau mau agresif itu teman-teman bisa hold cash atau pantau market juga. Karena teman-teman lihat bahwasannya menahan itu lebih banyak cash dalam portofolio itu gunanya untuk menghindari volatilitas pasar saham. Nah, kalau teman-teman lihat ketika trading halt kemarin, itu memang pasar saham ambruk, minus 7%. Tapi ada buyback yang terjadi, karena memang buyback itu adalah orang-orang yang memiliki cash. Nah, melihat pasar saham yang volatil sekarang, dan sangat signifikan naik turunnya, nah teman-teman bisa manfaatkan buy on weakness untuk saham-saham yang ada di pasar saham Indonesia. Teman-teman bisa hold cash dan bisa buy on weakness dan jual secukupnya saja atau menyesuaikan dengan target profit teman-teman. Serta di sini saya memberikan saran jika ada momentum yang pas bisa melakukan pembelian secara bertahap. Terkhususnya ini saya disclaimer untuk emiten-emiten perbankan yang dibeli bertahap karena harganya sudah cukup terdiskon dari peak levelnya. Seperti itu ya teman-teman. Di sini saya memberikan screenshot ketika trading halt terjadi itu emiten blue chip perbankan itu sempat turun lebih dari 3% ya untuk emiten-emiten blue chip perbankan, dan sempat naik nih dari candlestick-nya teman-teman lihat ini, itu sempat naik ya kisaran di sesi 2 pasca trading halt. Itu yang bisa teman-teman cermati selama kuartal 2 2025. So, gimana menurut Sobat Cuan? Apakah menarik nih trading plan yang saya rekomendasiin atau teman-teman punya trading plan sendiri? Share di kolom komentar ya gimana trading plan teman-teman selama kuartal 2 2025. So, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini, serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video dari Stocknow.id berikutnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.